Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kita akan lanjutkan lagi Dragon Ball New Hope-nya. Buat yang belum nonton part sebelumnya, cek deskripsi atau komentar yang dipin ya. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah ledakan laser yang Goku tembakan, Janemba menghilang dari tempat itu. Namun tiba-tiba Janemba muncul di belakang Goku, yang di situ Goku langsung menyadarinya. Jadi, Goku segera menciptakan sebuah bola energi dan akan melepaskannya. Goku menegaskan kalau Janemba sangat mudah sekali ditebak pergerakannya, jadi Goku segera melepaskan serangan tersebut. Alhasil, makhluk itu terkena hantaman serangannya sesaat dia telah muncul. Terkena serangan tersebut sontak membuat Janemba terhempas ke belakang dengan penuh luka di tubuhnya. Dia bahkan terpental menabrak tanah dengan rasa yang tidak berdaya. Tapi, makhluk itu perlahan bangkit kembali dan menunjukkan wajah seriusnya. Sepertinya, Janemba sudah mulai kena mental pada kekuatan Goku. Goku menegaskan kalau Janemba sudah membuat kesalahan fatal, yaitu bertarung dengannya. Di mana teknik sama yang Janemba gunakan tidak akan bisa menipu Goku dua kali. Jadi, kalau ingin bisa mengalahkan Goku, maka harus selalu menggunakan teknik yang berbeda setiap menyerang. Tiba-tiba, Janemba mengarahkan tangannya yang sontak membuat Goku sangat terkejut. Rupanya, Janemba bisa memanjangkan tangannya seperti Luffy yang langsung mencekik leher Goku sangat keras. Goku tentu nggak bisa melakukan apapun untuk melepaskan diri. Dan pada akhirnya, Janemba mulai menarik Goku ke sana kemari sampai Goku semakin kesakitan. Tubuhnya dihempaskan pada setiap bebatuan yang tentu memberikan luka pada tubuh Goku. Gak berhenti sampai situ, Janemba lanjut menghantamkan Goku pada bukit besar yang sontak menghancurkan bukit tersebut. Dia mendorongnya sangat keras dan akhirnya melepaskan Goku di saat Goku telah menerima banyak luka. Goku nampak tergeletak tidak berdaya dan nampak menahan rasa sakit. Untuk Janemba, dia tentu merasa senang karena bisa menipu Goku kembali. Di mana dia membalikan ucapan Goku sebelumnya yang gak ingin Janemba menggunakan trik yang sama. Dan sekarang, Janemba sudah menunjukkannya. Goku nampak sangat begitu kesal. Janemba ternyata benar-benar bisa melakukan apa saja seperti yang dia katakan. Bagi Goku, Janemba adalah seekor binatang buas seperti layaknya Majin Buu. Goku akhirnya setuju dengan Piccolo bahwa Janemba adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada yang dia kira. Dengan begini, Goku nggak akan mau lagi meremehkannya. Kemudian, Piccolo menghubungi Goku menggunakan telepati call. Piccolo minta Goku berteleportasi ke tempatnya karena dia nggak mau Goku bertarung sia-sia. Goku nampak terkejut dengan ucapan Piccolo. Piccolo minta Goku untuk nggak usah membuang energi lagi dalam pertarungan ini. Katanya, Janemba terlalu kuat bagi mereka, jadi mereka harus segera kabur ke dunia lain. Piccolo memiliki sebuah rencana bergabung dengan Dewa Bumi supaya dia bisa mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Selain itu, di sana mereka bisa menyembuhkan Gohan. Yang pada akhirnya, Goku bisa bergabung dengan Gohan menggunakan fusion yang pasti akan menghasilkan kesatria terkuat yang tidak terkalahkan. Piccolo yakin mereka mempunyai pilihan membunuh Janemba. Tapi sekarang mereka harus mundur dulu dan bertindak cepat sebelum terlambat. Mendengar itu, Goku langsung tercengang. Tapi Goku cuma diam saja yang membuat Piccolo kesal apa sebenarnya yang Goku tunggu. Dia ingin Goku segera sampai di sini. Di sini Goku memuji taktik jenius Piccolo yang selalu membuat dirinya terkesan. Piccolo sudah benar-benar mempertimbangkan semua kemungkinan, bahkan sampai berniat bergabung dengan dewa. Sudah lama sekali Goku lupa dengan teknik fusion yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi Goku tegaskan kalau semua itu tidak diperlukan sekarang. Goku memiliki sebuah rencana yang lebih bagus. Piccolo penasaran apa sebenarnya yang Goku maksud. Bukankah Goku sudah dihajar makhluk itu sampai babak belur? Goku mengatakan ada sesuatu yang perlu dia coba dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menunjukkannya. Baik Piccolo maupun Janemba sontak terkejut dengan peningkatan aura Ki Goku yang secara tiba-tiba. Mereka penasaran apa sebenarnya yang Goku rencanakan. Kemudian Goku kembali berdiam diri bahkan menutup matanya. Sepertinya dia sedang memfokuskan dirinya. Goku berubah bertahap ke dalam bentuk Super Saiyan 1 yang kemudian dilanjut pada Super Saiyan 2. Dalam bentuk Super Saiyan 2 ini, Goku katakan bahwa masih ada sesuatu yang lebih dari ini. Dan sekarang adalah saatnya dia memperlihatkannya. Janemba dan Piccolo semakin merasa bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya.
Padahal mereka yakin kalau batas kekuatan Goku cuma segini. Tapi Goku kembali meledakkan aura Ki-nya yang menggelegar di tempat itu. Janemba sontak terkejut merasakan aura Ki Goku yang menggebu-gebu. Goku terus semakin meningkatkan kekuatannya lagi yang bersinar sampai dilihat Piccolo. Dia dan Gohan merasakan dampak kekuatan yang begitu luar biasa. Gohan yang sadar kembali sangat kagum dengan kekuatan besar yang dikeluarkan ayahnya. Dia baru tahu kalau ayahnya memiliki kekuatan sebesar ini. Bahkan di planet yang sangat jauh, Raja Kai juga terkejut dengan apa yang Goku lakukan. Kekuatan Goku telah mengguncang seluruh alam baka, baik surga maupun neraka merasakan hebatnya kekuatan ini. Lord Yamcha, Tenshin, Krillin, dan Chaos terkejut juga saat tahu kekuatan ini berasal dari Goku yang sudah pergi begitu lama. Bahkan, dampaknya sampai ke planet bumi, tempat di mana para android masih menguasai seluruh dunia. Mereka merasa telah terjadi gempa bumi yang sangat besar yang mengguncang dunia ini. Cell yang juga telah bangkit nampak terkejut dengan kekuatan besar ini. Padahal, Cell merasa kalau kekuatan ini memiliki jarak yang sangat jauh, tapi kenapa bisa sampai di bumi? Namun, para penjahat ini tidak tahu ya kalau kekuatannya berasal dari Goku, pemeran utama kita. Dan saat ini Goku masih nampak terus menaikkan aura Ki-nya, menghancurkan dataran di alam baka. Janemba baru menunjukkan muka kaget setelah sebelumnya dia selalu meremehkan Goku. Dan setelah semuanya selesai, nampaklah perubahan terbaru Goku di Dragon Ball New Hope ini, yaitu Super Saiyan Gondrong. Akhirnya Goku mencapai perubahan ini setelah sebelumnya cerita ini cuma mentok di SSJ 2. Melihat perubahan baru Goku, Janemba sontak terkejut bukan main, apalagi kekuatan besar yang dia rasakan mengalir di tubuh Goku. Dengan SSJ Gondrong ini, Goku menunjukkan senyuman percaya dirinya pada makhluk itu. Mulai sekarang, Goku akan menyelesaikan semuanya sampai dunia manapun kembali damai lagi. Goku minta maaf sudah ditungguin lama, dan dia kenalkan kalau ini adalah perubahan terkuat yang Goku punya. Goku ingatkan kalau Janemba seharusnya bangga pada dirinya sendiri, karena dia adalah lawan pertama yang mendorong Goku sejauh ini dalam pertempuran. Mendengar kesombongan itu semakin membuat Janemba merasa kesal. Selama pertarungan, ternyata Goku masih menahan diri padanya. Goku berjalan mendekatinya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Son Goku, orang yang terkuat di dunia ini, atau bahkan di seluruh alam semesta. Jadi, nggak ingin membuang waktu, Goku mengajak Janemba untuk melakukan pertarungan ronde terakhir. Kemudian, Goku segera melesat menggunakan kecepatan tinggi, yang di situ Janemba nampak nggak bisa membaca arah gerakan Goku. Alhasil, Goku bisa dengan mudah mengenaikan tendangannya, yang tepat mengenai perut makhluk itu sampai mencret. Tapi, Goku nggak mau terburu-buru menyerang lagi. Dia melihat Janemba kesakitan, yang perlahan terjatuh seperti seorang yang telah kalah. Di situ, Goku mengarahkan tangannya dan menunjukkan senyuman percaya diri. Janemba nampak semakin kena mental dan merasa sangat terkejut. Tapi Goku tidak menggunakan laser untuk menghabisinya, melainkan cuma menggunakan gelombang tenaga dalam saja. Walhasil, Janemba sontak terpental melayang jauh. Tubuhnya menembus sebuah bukit dan masih terhempas sangat jauh. Di saat yang bersamaan, Goku muncul lagi di hadapannya. Goku datang menyerang lagi, yang membuat makhluk itu merasa kesal. Dan akhirnya, makhluk itu melakukan pukulan berharap bisa mengalahkan Goku. Namun, kekuatan Goku yang sekarang sangatlah tangguh. Dia bisa dengan mudah menghindari pukulannya, yang nampak Janemba sampai tercengang mengetahui itu. Sebaliknya, Goku melepaskan pukulannya juga, menghempaskan kembali makhluk itu melayang jauh. Saat ini, Janemba sudah dijadikan samsak tinju, membuat mulutnya sampai berdarah. Dia yang panik, berusaha menahan laju pentalannya. Namun, Goku kembali menghampirinya dengan kecepatan The Flash yang dalam sekejap sudah muncul di depan makhluk itu. Hal ini semakin membuat makhluk itu panik berkeringat dingin. Kemudian, Goku melakukan ancang-ancang, dia berniat buat menggunakan tendangan Ronaldo Wati, yang lagi-lagi sukses menghantam makhluk itu, membuatnya terpental menabrak banyak bebatuan di sana. Goku kembali berdiri memandangi makhluk itu yang mungkin sudah banyak menerima luka. Ya, seperti yang kita tempe, baik Goku maupun yang lain, kalau sudah di atas angin begini tidak cepat langsung menghabisi musuhnya bukan? Yang kita takutkan bisa menjadi epic comeback. Di tempat lain, Piccolo dan Gohan terkejut dengan pertempuran yang Goku lakukan.
Mereka penasaran di mana Goku bisa mendapatkan kekuatan luar biasa seperti itu. Piccolo mengetahui bahwa Goku berbicara soal kekuatan yang melampaui SSJ-2. Dan kemungkinan inilah yang Goku maksud. Mendengar itu semakin membuat Gohan penasaran apakah ada kekuatan yang melampaui SSJ-2. Pikkon memberitahu bahwa Gohan seharusnya mengerti bahwa nggak ada yang mustahil bagi Goku. Bahkan, Pikkon menyimpulkan kalau wajah Janemba sekarang pasti sangat panik dalam melawan Goku. Jadi, Piccolo mengajak mereka untuk pergi menonton pertarungan Goku karena nggak mau melewatkan 1 menit pun pada pertarungan yang luar biasa ini. Karena Pikkon masih belum bisa bergerak, maka Gohan akan menggendongnya. Kembali ke pertarungan, setelah dihajar habis-habisan, Janemba nampak mendapatkan luka yang parah. Goku menyombongkan kalau dia nggak bisa menahan pukulannya dalam bentuk ini. Jadi, baginya Janemba nggak akan punya peluang untuk bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Janemba nampak semakin kesal. Dia segera bangkit sambil meledakkan aura ki-nya secara besar-besaran. Dia terus melakukannya karena muak kekuatannya berada jauh di bawah kekuatan Goku. Dan tiba-tiba, Janemba mampu menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Goku cukup terkejut melihat itu. Goku nggak sangka kalau Janemba memiliki kemampuan regenerasi yang sama seperti Piccolo. Bahkan, Janemba bisa memulihkan seluruh kekuatannya kembali hingga seperti semula. Nggak dapat disangkal, Goku mengakui Janemba sebagai lawan terkuat yang luar biasa. Jadi, Goku menantang Janemba buat menggunakan seluruh kekuatan yang dia punya pada serangan ini. Diremehkan seperti itu semakin membuat makhluk itu naik darah. Jadi, dia segera gas maju menyerang dengan semua kemarahan yang ada. Melihat Janemba menyerang, Goku sama sekali tidak menunjukkan gerakan apapun. Hingga akhirnya, Goku terhantam pukulan itu yang tepat mengenai wajah Goku. Bahkan, kekuatannya sampai menyebar di tempat mereka. Ya, tapi Goku ingin membalas apa yang makhluk itu lakukan pada dia sebelumnya. Di mana pukulan Janemba nggak berasa apapun, bahkan Goku meremehkan. Apakah cuma segini kekuatan yang makhluk itu punya? Mendengar itu semakin membuat Janemba tercengang. Dia nggak sangka kalau kekuatannya nggak berefek sama sekali. Jadi Janemba segera mundur ke belakang dan langsung menunjukkan wajah yang ketakutan. Baru kali ini melihat makhluk ketakutan seperti itu, bukan? Sambil berjalan mendekatinya, Goku ingatkan kalau keberadaan makhluk itu merupakan ancaman bagi alam semesta. Jadi Janemba harus menghilang dari kehidupan ini. Marah dengar itu, Janemba segera melancarkan berbagai tendangan bertubi-tubi. Tapi semuanya dapat Goku hindari sangat mudah. Sebaliknya, Goku melepaskan tendangan 2 kaki yang menghantam dagu Janemba sampai sengklek. Dia merasa seperti kehilangan kesadarannya. Goku kemudian muncul lagi dan bersiap akan menyerang dengan tendangan kembali. Tendangan langsung Goku lepaskan sangat keras yang menghempaskan Janemba terbang dan berakhir menghantam tanah dengan ledakan besar. Goku nampak berdiri menunggu makhluk itu bangun lagi. Dia akan terus menyiksanya sebelum akhirnya dilenyapkan. Dan nampaklah kepala Janemba sudah mendapatkan full luka hingga kepalanya sudah seperti mirip Piccolo. Goku menegaskan kalau dia akan menyelesaikannya sekarang. Goku menciptakan sebuah energi di tangannya yang sontak membuat makhluk itu panik. Tapi dia yang gak mau kalah di sini segera ngeden lagi super keras. Tanpa ampun, Janemba berusaha menghentikan Goku dengan menyerang lebih dulu. Dia bersiap melakukan cakarannya di saat Goku akan melepaskan serangannya juga. Dan seperti yang diduga, Goku berhasil lebih dulu melancarkan serangan energi itu hingga membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuhnya membesar seperti balon dan akhirnya menciptakan ledakan super luar biasa besar yang menyebar di tempat itu. Bahkan teman-teman yang baru sampai sontak terhempas lagi menerima dampak kekuatannya. Dan saat ini Janemba sudah tidak bisa bergerak lagi dan mungkin ini adalah akhir dari pertarungan. Goku mengucapkan perpisahannya pada Janemba yang tiba-tiba terjadi sesuatu pada makhluk itu. Makhluk itu perlahan lenyap menjadi butiran kecil-kecil dan hancur sepenuhnya. Tubuhnya kembali berubah menjadi seorang anak muda penjaga mesin cuci jiwa karena Janemba menggunakan tubuh pria itu. Melihat Goku dengan wajah menyeramkan, pria itu langsung kabur terbirit-birit. Begitulah akhir pertarungan Goku yang luar biasa melawan makhluk super kuat dari alam baka. Setelah pertempuran yang luar biasa, Gohan, Piccolo, dan Pikkon segera mendekati Goku. Gohan terkejut melihat perubahan Super Saiyan baru ayahnya yang memang berbeda dari SSJ-2. Perlahan, Goku kembali pada bentuk biasanya.
Gohan mengungkapkan kesenangannya ayahnya berhasil mengalahkan makhluk itu sendirian. Goku senang semuanya telah kembali normal. Baginya, Janemba adalah lawan yang luar biasa. Tapi sayang sekali, jiwanya sangatlah jahat. Padahal Goku berharap makhluk itu bisa menjadi teman latihannya. Mereka penasaran Super Saiyan apa yang sebenarnya Goku gunakan tadi. Goku menjelaskan kalau itu adalah SSJ 3 yang melampaui SSJ 2. Goku yakin kalau Gohan juga pasti akan memilikinya jika berlatih sangat keras. Tapi Gohan sebenarnya berniat untuk tidak bertarung lagi. Dia ingin mengabdikan dirinya pada studi yang akan Gohan jalani di kehidupannya kelak. Sedangkan Piccolo penasaran apakah Goku sudah berlatih lama untuk mendapatkan SSJ Gondrong ini. Sebenarnya, Goku sudah merasakan level SSJ 3 dalam waktu 3 tahun ini. Dia berhasil menguasainya cuma melalui meditasi. Dan hari ini, bahkan pertama kalinya, Goku menggunakan perubahan tersebut di luar pikirannya. Mendengar itu, Pikkon sontak menjadi iri karena Saiyan selalu mendapatkan peningkatan kekuatan yang cepat. Tiba-tiba, mereka dihubungi Raja Yema yang meminta bantuan pada siapa saja. Dia menjelaskan selagi memperbaiki mesin cuci jiwa, Yema membutuhkan kesatria kuat untuk menjaga dunia bawah alias neraka. Tapi semuanya menolak tawaran itu karena mereka nggak suka tinggal di neraka. Yema sontak marah-marah meminta mereka untuk cepat memutuskan. Goku yang tetap nggak mau melakukan itu segera pergi menggunakan Sun Kanido membawa Gohan pergi. Dengan demikian, Yema akan menugaskan Piccolo yang menjaga neraka. Lagi pula, Piccolo adalah ras iblis yang cocok tinggal di sana. Wah, di situ Piccolo langsung marah-marah pada Goku. Dia nggak mau ditempatkan di neraka lagi. Di samping itu, Pikkon juga malah meninggalkan Piccolo. Kemudian, Goku membawa Gohan ke tempat di mana kakek Gohan berada, dan nama mereka sama-sama Gohan. Goku mengenalkan Gohan pada kakeknya, yang di situ kakeknya juga senang akhirnya bisa bertemu dengan anak Goku. Nah, karena semua itu hanya merupakan cerita Gohan waktu kembali pada masa sekarang. Di mana itulah semua yang terjadi kenapa Gohan bisa memiliki kekuatan besar. Bahkan, Goku telah jauh melampaui kekuatan Vegeta. Mendengar itu, Vegeta sontak merasa sangat iri mereka bisa bertarung melawan musuh kuat sedangkan dia tidak bisa. Vegeta menegaskan entah berapa tahun yang dia perlukan, tapi Vegeta berjanji akan melampaui Gohan. Sekarang, Gohan harus bisa membawa Trunks kembali ke masa sekarang karena Trunks telah tewas di masa lalu. Vegeta memberitahu bahwa Bulma akan menyiapkan mesin waktu 6 bulan lagi. Semua itu demi bisa membawa Trunks kembali. Mendengar itu, Gohan merasa sangat senang. Sambil pergi, Vegeta juga iri pada Goku yang bisa mencapai Super Saiyan 3 setelah berlatih di dunia alam baka. Jadi dengan semua tekad yang ada, Vegeta berjanji akan melampauinya juga. Hari demi hari para G-Factor kemudian melakukan latihan bersama Gohan, sedangkan Vegeta berlatih sendirian di ruang gravitasi. 6 bulan kemudian, semua orang berkumpul di rumah Bulma. Mereka akan berusaha untuk membawa Trunks kembali ke masa sekarang. Saat ini, Bulma telah mengandung anak kedua yang sontak membuat Cici dan Gohan kaget. Setelah itu, Bulma mengeluarkan mesin waktu yang dia ciptakan kembali, di mana ini bisa membawa mereka ke masa lalu. Gohan mengajukan diri untuk pergi ke masa lalu, di mana sebagai gurunya, Gohan akan bertanggung jawab. Tapi Bulma cuma bisa mengisi 50% bahan bakar yang bisa melakukan 1 kali perjalanan saja. Jadi untuk perjalanan pulang, Gohan harus mengisi baterainya dalam beberapa bulan di masa lalu. Meski begitu, Gohan tetap mengambil resiko itu. Dia yakin bisa melakukan sesuatu dan berhasil membawa Trunks kembali dengan selamat. Gohan mengucapkan perpisahan pada ibunya dan memintanya untuk menjelaskan semuanya pada Videl. Vegeta juga ingin pergi bersama Gohan, tapi Bulma melarangnya karena dia butuh Vegeta dalam kehamilannya ini. Lagi pula, Bulma tahu kalau Vegeta jauh lebih lemah dibandingkan Gohan. Mendengar itu, sontak membuat Vegeta kesal karena Bulma mengatakan kejelekannya lantang di depan semua orang. Semua G-Factor cuma bisa melongo saja. Kemudian, Gohan juga ditugaskan untuk mencari lab Dr. Gero di masa lalu dan menghancurkan semua labnya sampai tidak ada android yang tersisa lagi. Setelah mendengarkan semua nasihat Bulma, Gohan akhirnya pergi sendiri karena Vegeta tidak dibolehkan pergi. Semuanya mengucapkan perpisahan pada Gohan yang akhirnya akan menjadi time travel selanjutnya menggantikan Trunks. Semuanya sangat berharap banyak pada Gohan agar bisa mensejahterakan masa lalu sekaligus membawa Trunks ke masa depan kembali. Akhirnya arc masa depan selesai. Cerita selanjutnya mungkin akan kembali fokus pada masa lalu di mana semua G-Factor telah mati, termasuk Trunks masa depan juga.
Tapi dengan datangnya Gohan masa depan, cerita mungkin akan menjadi lebih seru. Oke, kita tunggu saja arc selanjutnya dari Dragon Ball New Hope ini. Semoga cepat dibuat cerita kelanjutannya. Karena itu, sambil menunggu manga ini, DB Hakai dan Kakumei rilis, untuk selanjutnya YPB akan membahas beberapa manga dan anime yang gak kalah seru. Jadi pantengin aja terus channel ini ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.